Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal fa'u fi hadza syahr fana'un nafs. Wal maksudu bi fana'in nafsi huwa nafsul fana' wa fana'uha bil fana'i bil. Huruf kedua dari bulan Safar, yaitu huruf fa, yang diartikan oleh guru kita sebagai musanniful kitab fana'un nafs, leburnya nafsu. Wal maksudu bi fana'in nafsi huwa nafsul fana'. Dan yang dimaksud dengan leburnya nafsu di sini adalah nafsu yang fana atau nafsu yang binasa. Wa fana'uha bil fana'i bil. Dan leburnya nafsu itu adalah dengan cara fana kepada Allah. Menurut Imam Ghazali, tingkatan nafsu itu ada 7 macam. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu yang tingkatnya paling rendah. Nafsu ini selalu mendorong pemiliknya kepada keburukan, kepada kejahatan, dan menuruti kesenangan-kesenangan duniawi. Selalu mengajak kepada kemaksiatan, dusta, riba, menipu, korupsi, serakah, merasa kurang, ingin menang sendiri, tidak mau ngalah, zalim, zina, dan sebagainya. Ini nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawwamah. Nafsu yang telah memiliki kesadaran secara normal dengan moralitasnya. Pemiliknya ini sering berbuat dosa, masih suka bermaksiat, tapi selalu menyesal dan mencela dirinya sendiri setiap kali melakukan kesalahan ataupun perbuatan maksiat. Salat subuh kesiangan. Sering sekali salat subuhnya kesiangan. Kata nafsu tidak apa-apa. Sekali-kali. Ini bisikan nafsu. Gak apa-apa sekali-sekali. Nah, nafsu lawamahnya menyesal. Dan dia bercita-cita bangun tidak kesiangan. Dia berbuat sedekah. Ingin dipuji orang lain. Kata nafsu gak apa-apa. Yang penting udah sedekah. Tapi nafsu lawamahnya berkata, ya Allah, aku telah berbuat riya. Ampuni aku. Jadi ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, cepat sadar. Cepat bertobat. Ini yang disebut nafsu lawwam. Dan yang ketiga, nafsu mulhid. Nafsu yang sudah mulai menerima ilham. Mulai menerima petunjuk dari Allah. Pemiliknya suka sekali. Gemar melakukan ketaatan kepada Allah dan memiliki keterikatan. Ketertarikan yang sangat kuat terhadap ibadah serta pengetahuan agama. Rajin zikirnya, rajin amaliyahnya, rajin dalam segala menunaikan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan perintah guru mursyid. Dia sering, dia suka dengan manakib.
Ini nafsu mulhimah. Dan yang keempat, nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang dan damai. Jadi pemiliknya selalu ridho atas segala ketetapan dari Tuhan, dari Allah Rabbul Izzah. Dan dia terbebas dari keraguan maupun kecemasan. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tidak cemas. Dia tidak pernah bersuuzon. Guru mursyidnya memerintahkan untuk berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Dia lakukan. Dia tidak takut miskin. Dia taat kepada guru. Karena pada sesungguhnya orang yang takut miskin itu pada hakikatnya dia adalah orang miskin. Dia tidak seuzon dengan perintah guru. Dia yakin kepada guru. Dia ridho. Dia puas terhadap apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dia puas terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Ridho terhadap Allah Rabbul Izzah Jalla. Dan yang keenam, nafsu mardi. Nafsu yang diridhoi oleh Allah. Pemiliknya memiliki sifat mulia. Sangat mencintai Allah dan amal ibadahnya diterima sepenuhnya. Dan yang ketujuh, nafsu kamilah. Tingkatan nafsu tertinggi yang suci dan sempurna. Ini adalah makomnya para nabi dan makomnya para wali yang selalu berada dalam bimbingan dan perlindungan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Wa fana'uha bil fana'i billah. Melebur nafsu itu, ya, leburnya nafsu dengan fana kepada Allah. Fana itu ada dua tangga. Fana itu ada dua tangga. Yang pertama, fana'ul iradah. Melebur keinginan diri. Aku tidak mau apa-apa. Kecuali engkau ridho. Ya Allah, ini bukan mauku, tapi mau. Ini diajarkan oleh guru kita. Tidak mau apa-apa. Yang kita mau hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Namanya fana'ul iradah. Dan yang kedua, fana'ul syuhud. Melebur pengakuan. Jadi, sudah tidak merasa memiliki. Tidak punya apa-apa. Tidak punya dan tidak merasa berbuat apa-apa. Tidak ngaku-ngaku aku yang sholat. Tidak ngaku-ngaku aku yang berzikir. Tidak ngaku-ngaku aku yang membantu. Tapi Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan aku sholat. Allah yang menguatkan aku zikir. Allah yang memberikan aku kesempatan untuk membantu orang lain. Jadi, tidak merasa aku orang yang sabar, orang yang dermawan. Tapi Allah lah yang nyabarin aku dan menjadikan aku dermawan. Dia tidak akan mengaku mampu meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah.
La haula wa la quwata illa billah. Ini namanya al-fana'ut tauhid. Kalau kata para arifin bilang, man fanya an nafsihi baqiya billah. Barang siapa fana dari dirinya, maka ia akan kekal bersama Allah. Jadi kalau belum fana, berarti belum rela. Belum ikhlas. Masih aku-aku. Nah, kalau masih aku-aku, maka pertolongan Allah tidak akan datang. Karena tempatnya masih penuh dengan nafsu. Tandanya orang yang sudah fana'un nafsi, nah, tandanya, tanda kecil. La yaghdabu binafsi. Jadi dia tidak akan marah. Kalau di kita pribadi. Layak perlu nafsi. Dia juga tidak ujub. Tidak bangga kalau dipuji. Kulluhu billah. Jadi hidupnya semuanya adalah milik Allah. Nah, dan para wali selalu berdoa. Allahumma amitni an nafsi wa ahsini ma'aka. Ya Allah, matikan aku dari diriku dan hidupkan aku bersama dengan yang diajarkan oleh guru kita. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'fini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'fini ma'aka abada. Dan doa yang terbaru diajarkan oleh guru kita, dimaklumatkan oleh guru kita, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zubratil masakin. Ini untuk mempanahkan diri kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kekayaan akan binasa. Jabatan, harta, pangkat, apa yang kita miliki semuanya binasa. Yang kekal adalah zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kuluman alaiha fan. Semuanya yang ada di bumi akan hancur, akan binasa. Termasuk diri kita akan hancur, akan rusak, tidak ada harganya. Jabatan kita, harta kita, pujian orang kepada kita, bahkan keakuan kita yang sombong itu juga akan hancur. Junaid al-Baghdadi memerintahkan fana'un nafsi. Mumpung dia akan mati. Jadi mati itu lawan nafsu sebelum dia nyeret kita ke neraka. Ini namanya al-mautul iradai. Jadi al-mautul iradai. Mati sebelum mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang kekal hanyalah zat Allah sebagai Tuhan kita. Wajhullah. Keridhaan Allah akan kekal. Bagaimana kita selalu minta. Waridoka mati. Pandangan Allah. Kalau semuanya sudah fana, terus kita mau bersandar kepada siapa? Jadi yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kita bersandar hanya kepada Allah yang memiliki keagungan yang membuat kita takut bermaksiat. Bersandar kepada Allah wal ikram yang memiliki kemuliaan yang membuat kita cinta beribadah kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jadi fana'un nafsi kita binasakan.
keakuan yang ada pada diri kita. Agar yang baki, yang kekal di hati kita cuma Allah saja. Kata Imam Junaidi, al-arif man fanya an kulli syai' falam yabqa fi qalbihi illa Allah. Orang arif adalah yang fana dari segala sesuatu, sehingga tidak tersisa di hatinya kecuali Allah. Ya. Jadi selama kita masih penuh dengan keakuan, ya, hati kita nih dipenuhi dengan keakuan, maka Allah tidak akan masuk. Begitu akuhnya hilang, nah, fana, di situ wajhullah akan tampak. Di situ faraj datang, pertolongan, keagungan Allah akan datang. Maka para wali kalau kena musibah, kena masalah, ya, malah tenang, antum. Karena mereka sudah fana, sudah nggak ada yang dapat merugikan para wali. Ya, ini dia. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, jadi kita ini harus selalu mengingat surat Al-Qasas ayat 88 ini. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam qalbi kita agar kita dapat selalu bersama Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh atas dasar bimbingan mursyid kita Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Qasadullah Masul Qadasallah Sirrah. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.